Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada satu pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ini saya kemukakan dalam kitab Iqadul Himam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Ini nyatakan, waruwiya anna Ibrahim alaihissalam haddata nafsahu annahu arhamul khalqi wa rafa'ahu Allah hatta asyrafa ala ahlil ardi wa absara a'malahum wa ma yaf'alun. Ada sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pernah berbicara kepada dirinya atau dia berbicara kepada hatinya bahwa dialah makhluk yang paling sayang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dia memandang dari atas penduduk bumi. Kemudian dia melihat amal atau perbuatan penduduk bumi dan apapun yang mereka lakukan. Faqala ya Rabbi damir alaihim. Maka kemudian Nabi Ibrahim begitu melihat perlakuan orang-orang yang ada di muka bumi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, damir alaihim, hancurkan mereka. Faqala Allah ta'ala ana arhamu bi'ibadi minka ya Ibrahim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang lebih sayang kepada hambaku ketimbang kamu, wahai Ibrahim. Wala'allahum yatubuna wa yarji'un. Maka barangkali mereka nanti akan tobat dan akan kembali. Wa fi ba'di tafasir, pada sebagian kitab-kitab tafsir, annau kana yu'raju kulla lailatin lasama, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dimi'rajkan tiap malam ke langit. Wa huwa qaulu ta'ala, dan itu sebagaimana dalam firman Allah, yaitu surah Al-An'am ayat 75, wa kadzalika nur Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan Nabi Ibrahim kerajaan, keagungan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar dia menjadi orang yang yakin. Jadi Allah perlihatkan tentang malakutus samawat, kerajaan langit. Ini bedanya, ada alamul mulki, ada alamul malakut. Singkatnya, kalau alamul mulk itu alam nyata. Kalau alamul malakut yaitu alam gaib, alam yang tidak kasat mata, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah ajak ke alam malakut, alam yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Fa'urja bihi dzata lailatin fattala ala mutnimin ala fahishatin. Kemudian pada satu malam Nabi Ibrahim dimi'rajkan, diangkat ke langit. Maka kemudian dia melihat atau mengetahui orang yang sedang berbuat dosa. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma alhikhu ya'kulu rizqaka wa yamshi ala ardika wa yukhalifu amraka. Ya Allah, binasakan orang tersebut, karena dia makan dengan rizkimu, dia berjalan di bumimu, dia menyalahi perintahmu. Fa ahlaqallahu ta'ala, maka kemudian Allah binasakan orang tersebut karena permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fattala ala akhar, kemudian dia pun melihat hamba Allah yang lain, yaitu orang-orang yang maksiat. Faqala Allahumma ahlikhu, ya Allah binasakan tuh orang. Panu dia kuffa an ibadi ruwaidan ruwaida. Maka kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, tahan wahai
Ibrahim, dari hambaku, pelan-pelan. Sabar Ibrahim, sabar, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kuffa an ibadi, tahan dari kaum melaknat hamba-hambaku Ruwaidan Ruwaida. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, tenang saja, tenang. Fa ini tolama ro'aitu ma'asun, karena aku telah lama melihat mereka berbuat maksiat. Wah, aku aja sabar. Nah itu ketika Nabi Ibrahim perlihatkan tentang alamul malakut, alam yang tidak kasat mata alias alam gaib. Diperlihatkan oleh Allah bagaimana ada beberapa orang di muka bumi maksiat, kemudian yang katakan minta supaya orang-orang tersebut dihancurkan. Tapi Allah kemudian dengan rahmannya, dengan rahimnya, sabar, jangan, pelan-pelan. Itu nasihat Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, Allahu ilaihi ya Ibrahim aina rahmatuka lil khalq. Dalam satu riwayat, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim aina rahmatuka lil khalqi, mana sayangmu kepada makhluk. Ana arhamu bi ibadi minka, sementara aku zat yang lebih sayang kepada hambaku ketimbang kamu. Imma yatubuna fa atubu alaihim, ada kalanya mereka tobat, maka kemudian aku terima tobat mereka. Wa imma an ukhrija min aslabihim may yusabbihuni wa yuqaddisuni, ada kalanya aku akan keluarkan dari sulbi mereka, yaitu orang yang nanti akan bertasbih dan mensucikan aku. Boleh jadi nanti dari mereka akan lahir orang-orang yang akan bertasbih kepadaku. Sabar. Gak sedikit orang yang maaf, yang ayahnya atau bapaknya tukang maksiat tapi melahirkan orang hebat. Contoh yang gampang, ya. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Siapa yang nyangka kalau Ikrimah akhirnya menjadi seorang perawi hadis? Dan masih banyak sahabat yang lain. Ya. Jadi ada kemungkinan dari orang-orang yang maksiat itu nantinya akan lahir orang-orang yang akan mensucikan aku, alias orang-orang yang akan takwa kepadaku. Jadi berharap sajalah. Fa imma ayub'atsu fi masyiati, ada kalanya mereka akan dibangkitkan fi masyiati, dalam kehendakku. Fa'afwa au akiba, boleh jadi aku akan memaafkannya atau aku akan menyiksanya. Udah, ini urusan aku, urusan kamu dakwah. Kalau memang aku mau, aku maafkan dia. Kalau aku mau, aku siksa dia. Sekali lagi, ini bukan urusan kamu dakwah. Ya Ibrahim, kaffir dzanbaka fi da'watika bidami kurban. Wahai Ibrahim, tebus dosamu karena doamu, yaitu dengan cara menyembelih kurban. Dengan darah kurban, maksudnya dengan menyembelih kurban. Panaharo ibilan, maka kemudian Nabi Ibrahim menyembelih seekor unta. Panu dia filailati tsaniyah, kemudian Nabi Ibrahim dipanggil lagi pada malam kedua. Kaffir dzanbaka bidam, tebus dosamu dengan darah. Adzabaha baqaran, maka beliau menyembelih seekor sapi. Faqila lalu fitsalisa fadzahaba ghanaman, begitu juga di malam ketiga akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menebus dosanya dengan cara menyembelih korban, maka Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing. Faqila lahu fir rabi'a kadzalik, begitu juga pada malam keempat Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kurban sebagai tebusan dosanya. Ma baqiya indah, apa yang ada pada diri. Artinya pada malam keempat Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih apa aja yang ada pada dirinya, apa aja yang ada di rumahnya. Nah itu akhirnya Nabi Ibrahim persembahkan
apapun yang ada di rumah untuk dikurbankan. Faqila lahu fil khamisah, kemudian dikatakan pada malam kelima, wa qala ya rabbi lam yabqa li syai'un. Ya Allah, enggak ada lagi harta saya, enggak ada lagi yang bisa saya korbankan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, innama tukaffiru dzanbaka bidzabhi waladik. Hanya saja kau dapat menembus dosamu dengan cara menyembelih anakmu. Li'annaka da'auta 'alal usat fahalaku. Karena kau pernah melaknat orang-orang yang maksiat sehingga mereka akhirnya dibinasakan karena laknatmu. Ya aku binasakan mereka karena permintaan kamu untuk membinasakan mereka. Nah, itu kenapa akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai tebusan ya atas laknat dia kepada orang-orang yang maksiat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengambil sebilah pisau untuk menyembelih anaknya, dan itu diceritakan dalam surah As-Saffat bagaimana prosesi penyembelihan anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam enggak serta-merta begitu mimpi kemudian esoknya menyembelih anak, tapi tanya dulu, Pandur madza tarahai, anakku bagaimana pendapatmu? Jadi didialogkan, dialogis. Enggak serta-merta Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan anaknya tahu ini bukannya rekayasa ayahnya, ini adalah perintah. Karena mimpinya para nabi itu benar. Makanya anaknya merespon, ya abatib al-ma tumar, wahai bapakku kerjakan saja. Karena Nabi Allah Ismail tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya Nabi itu enggak bohong. Nah, disinilah ya Nabi Ibrahim telah dia membaringkan anaknya untuk disembelih, dia membaca doa sepertinya, Allahumma hadza waladi wa thamratu fuadi wa habun nasila. Ya Allah, inilah anakku, inilah buah hatiku, inilah manusia yang paling aku cintai. Pasam ya hatipan yakulu, kemudian Nabi Ibrahim mendengar suara dari atas, amma tadkurul lailata allati sa'alta ihlaka ibadi. Bukankah kau ingat pada satu malam bahwa kau memohon untuk dihancurkannya hamba-hambaku? Ingat enggak satu ketika kau begitu aku perlihatkan kelakuan penduduk bumi, kemudian kau tidak tahan, kemudian kau minta supaya orang-orang itu aku binasakan. Au amma ta'lamu inni rahimun bi ibadi. Atau apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah sayang kepada hamba-hambaku, kama anta syakikum bi waladik, sebagaimana aku pun sayang kepada anakmu. Faidza sa'altani ihlaka ibadi sa'altuka dzabha waladik. Kalau kau pernah memohon kepadaku untuk membinasakan hambaku, maka saat ini aku pun minta kepadamu untuk menyembelih anakmu. Ujungnya wahidan biwahidin. Kalau diterjemahkan bebas, seri nih satu-satu ya. Nah, itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk penebusan dosa. Makanya sampai dikatakan sini al-badi al-zulam, yang pertama mulai itulah yang paling zalim. Jadi siapa yang paling zalim? Ya kalau dalam ranah ini ya, jadi dianggap bahwa Nabi Ibrahim lah yang memulai untuk supaya Allah menghancurkan hamba-hamba yang maksiat. Nah, jadi itulah barangkali kenapa akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nah, demikianlah apa yang dikomentari dalam kitab Iqadul Himam, agak bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.